Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 37. Aku mau pinjam duit ke Jandes Arum saja. Dia pasti makin punya banyak duit karena suaminya saja kaya raya, enggak kayak mantannya yang enggak guna. Najis, najis. Saking kerasnya suara Septi barusan, Angga yang sudah keluar rumah dan ada di pelataran, masih bisa mendengar. Andai Angga tidak kasihan kepada Sepri yang biar bagaimanapun merupakan korban, sudah Angga lempar bayi merah itu sebagai bagian dari pelampiasannya. Namun tidak, Angga masih berusaha waras. Meski setelahnya, Angga tidak yakin masih bisa melakukannya. Angga tidak yakin dirinya akan baik saja jika ia harus bertahan sebentar saja jika Septi tidak bisa berubah. Lihat saja, tetangga sebelah rumah Septi sampai melongok dari gerbang masing-masing. Mas, maaf, itu Mbak Septinya kesurupan apa gimana? Kok teriak begitu? Tadi saya lihat, Ibu Las juga dari situ, ucap ibu berhijab selaku tetangga sebelah kanan rumah Septi. Sebenarnya kenapa, Mas, kok makin kesini, si Septi makin terlalu waras, apa efek kepalanya dipukul itu ya? Sama Bu Fat. Makanya otaknya jadi bermasalah, rada. Maaf banget ini, bukan bermaksud menghina. Soalnya saya sekeluarga bahkan mungkin tetangga lainnya, sudah merasa sangat terganggu. Pernyataan yang langsung diperkuat oleh tetangga lainnya, termasuk tetangga depan rumah yang turut menegur, meminta Angga untuk mengarahkan Septi agar istrinya itu jauh lebih bisa bersikap, tak terus teriak. Kesurupan, lah, memang aslinya setan. Buktinya dibilangin baik enggak pernah mempan, batin Angga sambil menunduk malu menanggapi setiap teguran. Bilangin beneran, ya, Mas. Itu suruh jangan teriak mirip sapi mau dibelek buat dijadiin kurban. Jantung enggak aman, ini. Langsung lemes dan kemarin baru periksa katanya saya kena gejala lemah jantung dan ini gara Septi asal teriak enggak jelas, ucap ibu yang rumahnya persis di depan rumah Septi. Ia sengaja keluar dari area gerbang demi menuangkan protesnya, agar Angga makin sadar, dirinya serius marah. Angga berdeham dan segera meminta maaf, menatap ketiga wajah ibu yang semuanya berhijab di sana, penuh sesal, saya saja ini beneran enggak tahu, ibu. Sudah enggak kurang saya bilanginnya. Ini saja saya memilih keluar karena di dalam panas banget, berisik. Enggak bisa diarahin Septinya. Baji, as interpret. As sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris. As lebih besar dari, teriak Septi padahal Angga belum selesai minta maaf. Angga langsung kicet saking syoknya. Sebab teriakan Septi barusan kompak membuat yang di sana termasuk Angga, menggeleng tak habis pikir. Mereka kompak istighfar, dan berdalih akan melaporkan kelakuan Septi yang sudah membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, ke aparat setempat semacam RT. Meninggalkan kengenesan Angga dan korban berisik Septi lainnya, di pinggir pantai, di pasir hitam yang hangat berteman embusan angin cukup kencang, Arum tengah bersuka cita bersama keluarga kecilnya. Wanita cantik yang tetap memakai perhiasannya, tengah menggelar tikar bekerja sama dengan Kalandra. Mereka tengah terbebas dari Aedan karena adanya orang tua Kalandra bersama mereka benar membuat mereka bebas sebebas-bebasnya. Kini, acara bulan madu lanjutan Kalandra dan Arum memang tak hanya disertai Aedan. Sebab orang tua Kalandra yang ingin liburan sekaligus healing dari penatnya kesibukan, juga turut serta. Layaknya keluarga bahagia pada kebanyakan, mereka bersantai di atas tikar dekat pantai menikmati bekal sambil menunggu sunset datang. 3 rantang susun tengah Kalandra dan Arum buka, sajikan di hadapan mereka. Semua itu berisi nasi dan juga masakan Arum, termasuk kepiting lada hitam selaku menu spesial yang Pasana minta secara khusus kepada menantu barunya. Sedangkan termos es berukuran mungil yang Arum cari, malah ada di pangkuan Pasana. Arum sampai akan kembali ke mobil untuk mencarinya di sana. Termos tersebut berisi rujak tumbuk buah gowo yang langsung membuat Pasana sibuk mencicip berulang-ulang. Kesibukan yang juga menjadi sumber tawa dalam kebersamaan mereka lantaran Ibu Kalsum sibuk meledeknya. Ini kita kesini cuma numpang makan.
Penjual makanan yang keliling sampai enek lihatin kita. Ucap Pasana yang masih menikmati rujaknya. Arum dan Kalandra yang duduk bersebelahan di sebelah Pasana dan Ibu Kalsum, kembali tertawa. Kalandra berangsur mengambil Aidan dari pangkuan sang mamah yang kerepotan menyiapkan makan untuk Pasana. Belum ini, nih, ini kompor nanti malam buat bakar. Nah, di bagasi ada daging, ikan, sama ayam. Pokoknya, kalau ibu sudah berencana sekaligus bertindak, perut pasti kenyang. Iya, enggak, Mbak, ucap Ibu Kalsum dengan bangganya sambil menepuk kompor gas berukuran mininya dan jumlahnya ada 2. Arum yang tengah menyuapi Kalandra langsung tersenyum semeringah sambil mengangguk-angguk. Lain dengan para laki yang hanya tertawa, termasuk juga Aidan. Aidan yang awalnya sibuk berusaha meraih kotak bekalnya dari tangan kiri Kalandra, mendadak ikut tertawa gara mereka yang di sana kompak tertawa. Nanti sebagiannya bakarnya di api unggun, kan, biar Aidan juga enggak kedinginan. Kalau sudah malaman lah baru ke hotel. Kita kesininya sampai agak malam, ucap Kalandra sambil menyuapi Aidan empasi, apalagi Arum juga sudah sampai kembali menyuapinya. Mereka tengah makan bersama disuapi pasangan satu sama lain. Sesekali, Pasana akan jahil, menggoda Aidan yang tampak ingin turut makan ikan bakar. Nanti jatah bakar, biar papa saja. Susun api unggun juga, nanti papa yang urus. Toh, api unggunnya juga enggak besar amat, kan, ucap Pasana yang kemudian berkata, kalau bisa malah pengen sewa tenda gitu. Tidur di tenda pasti lebih seru. Ala kemakan. Di sini banyak semut merah loh, Pah. Perhatiin tuh, nah yang. Aku digigit semut, bentol nih, yang, ucap Kalandra yang berakhir merengek sambil memamerkan sikut tangan kanannya yang bentol besar. Namun, Pasana dan Ibu Kalsum yang melihat hal tersebut kompak berkata, digigit semut saja laporan. Arum langsung terbahak menertawakan Kalandra yang diserang kedua orang tuanya. Suaminya itu tidak terima dan langsung sibuk menjelaskan sambil terus merengek layaknya bocah. Sungguh kebersamaan yang sangat seru. Terlebih orang tua Kalandra juga tak segan meledek putra kesayangannya itu. Orang di sekitar mereka sampai menjadikan kebersamaan mereka sebagai pusat perhatian. Iya, Mas, Papa disosor angsa saja, sampai sarung Papa bolong, biasa saja. Malahan Papa diomelin Mama kamu gara sarung pemberiannya bolong. Bayangin, sakit berdarah karena bokong Papa sampai berdarah disosor angsa, makin sakit gara mamahmu lebih sayang sarung ketimbang ke Papa, ujar Pasana yang kali ini bercerita sampai menggebu-gebu. Sebelumnya, ia belum pernah begitu. Tidak ada yang tidak tertawa karena mereka yang awalnya menonton sekaligus menyimak, juga ikut tertawa. Tapi beneran sih, Pah, kalau angsa beneran susah dihindari. Angsa, kalkun, maaf, nihmo, nyet, sama maaf banget juga karena aku harus bilang, anjing. Kini giliran Arum yang cerita. Sadar semuanya langsung menyimak apalagi Ibu Kalsum juga memintanya untuk segera melanjutkan ceritanya. Arum pun melanjutkan ceritanya. Dulu ya, pas aku masih kecil, kan ada tetanggaku yang terbilang kaya dan dia hobi pelihara gitu. Dia punya kalkun banyak, angsa, nyet, sama anjing. Itu loh, Mas, rumah yang di sebelah tanggul dekat rumah orang tuaku. Yang gedong gede keramik biru telur bebek itu. Itu kan dulu punya banyak. Tapi karena lama diprotes tetangga, jadi sekarang tinggal angsanya saja. Itu kalau peliharaannya lepas dari kandang apa rantai, beneran deh. Anaknya tetangga yang masih kecil Aidan gini, telinganya nyaris putus gara buat rebutan nyet sama anjingnya. Makanya dulu, kalau mau lewat sana, belum apa sudah panas dingin duluan. Arum mengakhiri ucapannya sambil meringis ngeri. Asli itu ngeri, Ibu Kalsum meringis ngeri menatap Arum. Pasana langsung berdeham, kemudian membuka sebotol air mineral yang juga ia minum. Memangnya, aparat desanya enggak gerak, itu kan bahaya banget, ucap Pasana. Sudah Pak, awalnya kan warga rame. Pemuda setempat, terus Pak RT, terakhir sama Paru. Namun karena tetap enggak digubris, pihak desa sampai turun langsung, jelas Arum, kalau dulu kan masih bebas pelihara gitu, atau karena memang warga enggak tahu. Kalau sekarang sih setahu aku enggak boleh.
Dulu, pas papa masih bujang, ucap Pasana yang kemudian melirik sang istri yang langsung menahan senyum menatapnya. Membuat Arum dan Kalandra yang melihat interaksi tersebut juga turut merasakan kebahagiaan keduanya. Iya, dulu pas papa masih bujang, masih SMP, itu kan papa kalau libur ke sana. Bunen namanya. Nah, di sana masih banyak di hutan atau itu leng. Ada harimau juga yang jaga penembahan itu, lanjut Pasana. Wah, serem bener tempatmu, komentar Ibu Kalsum. Dulu, Bu, tepis Kalandra layaknya anak kecil sambil mengunyah makanan suapan Arum. Arum langsung mesem. Di balik keseruan Arum dan Kalandra sekeluarga, ponsel Arum tak hentinya berdering. Antara dering tanda pesan masuk sekaligus telepon masuk dan semua itu dari Septi. Namun Arum yang sedang ingin fokus dengan keluarga barunya, memilih mengabaikannya. Alasan yang juga membuat Septi meraung mirip orang kesurupan di dalam kamarnya. Ketika akhirnya mereka selesai dengan acara bulan madu rasa liburan keluarga, Arum menyempatkan waktu untuk mengecek ponselnya. Malam ini, mereka akan menginap di salah satu hotel yang ada di sana. Sederet pesan masuk maupun panggilan tak terjawab dari nomor ponsel Septi, benar-benar mengganggu Arum. Belum membaca pesannya saja, Arum sudah pusing. Arum bisa saja mengabaikan semua pesan tersebut. Namun Arum takut, memang ada yang penting. Ada apa, sih? Tanya Kalandra yang baru berhasil membuka pintu kamar hotel mereka akan menginap. Kalandra yang juga mengemban Aidan, menatap khawatir sekaligus curiga sang istri. Arum menghela napas pelan, kemudian menunjukkan layar ponselnya yang masih menyala. Septi, enggak tahu ini. Kalau memang dia ganggu, ya diblokir saja, sih. Daripada kamu enggak tenang, toh, sejauh ini kamu juga sudah terlalu santai, kamu terlalu baik ke dia. Kalandra mengunci pintu hotelnya. Dari sekian banyak pesan yang Septi kirimkan, foto kedua kaki Septi langsung mengusik Arum. Arum sampai memelotot, menatapnya penuh saksama. Kakinya, Mas, ini asli, kan? Arum shock, dan memang khawatir. Kalandra langsung melongok. Mungkin itu teguran buat dia. Apalagi makin kesini bukannya lebih dewasa. Apa paling tidak bertanggung jawab ke kehidupannya, termasuk bayinya, dia malah makin parah. Kalandra yakin itu. Dia mau pinjam uang buat berobat, Mas. Arum masih cerita. Mereka melangkah santai kemudian duduk di tempat tidur bernuansa putih di sana. Ya enggak apa. Kamu ada uang gitu? Maksudnya, memangnya kamu ada uang? Masih cukup buat kamu? Kali ini, Kalandra sengaja menggoda sang istri yang langsung menahan senyum kemudian bersandar manja ke bahunya. Yang, sekarang serius. Gini, kalau Septi memang sakit, suruh langsung berobat. Ke klinik apa rumah sakit, nanti biayanya aku transfer. Sekalian, itu bapaknya kalau masih enggak kasih kabar, nanti aku bantu buat bikin laporan ke polisi sebagai pencarian orang hilang. Biar ada kejelasan, dan andai kabar nikah lagi memang benar, bisa dikasih sanksi, lanjut Kalandra yang kemudian sengaja berkata. Yang, koreksi, bilang yang mau transfer kamu, bukan aku. Takutnya dia nanti aku sama kamu juga yang repot. Arum meringis menatap Kalandra. Serba salah emang berurusan sama Septi. Tahu pengantin baru, masih saja digangguin, ya. Balas Kalandra yang kali ini sewot. Arum langsung kikuk, kemudian fokus membalas pesan Septi. Sedangkan Kalandra memilih tiduran bersama Aidan. Septi, aku sudah di klinik, Mbak. Tapi kata dokter, semacam gejala kaki gajah. Tapi kata Pak Kiai, aku kesambet juga. Arum jandes weres, itu teguran buat kamu. Makanya kamu belajar buat jadi lebih baik lagi. Kamu sampai kehabisan uang, memangnya dealer motor kamu tutup? Septi, belum sih, Mbak. Tapi aku enggak boleh ambil uang di sana sembarangan, karena itu kan semacam bisnis keluarga dan hasilnya harus dibagi rata. Tapi kata mereka, papaku buka cabang di Kroya dan katanya 2 sekaligus. Rame banget di sana. Arum jandes weres. Ya sudah, sekarang aku mau tanya ke kamu. Kamu ngerasa enggak? Apa yang kamu dan keluarga kamu rasakan, sebelumnya juga pernah kalian perbuat ke aku dan Aidan. Detik itu juga Arum menyimpan ponselnya ke dalam tas di pundaknya. Kemudian ia menaruh tasnya ke meja sebelah, sebelum akhirnya ia meringkuk di dada Kalandra. Mas, aku lagi galau.
Kesel banget kalau ingat yang sudah. Sebelum akhirnya aku kenal lebih dekat dengan Mas, dan sampai sekarang masa lalu itu masih saja mengikuti. Enggak bermaksud lemah dan enggak mensyukuri apa yang sudah aku punya. Rasanya sekesel ini, ucap Arum lirih. Kalandra yang awalnya tengah menatap Aidan sambil meledeki bocah itu, refleks terdiam. Ia langsung menyikapi keadaan dengan serius seiring kedua tangannya yang mengelus pelan kepala Arum. Enggak apa sih? Normal, wajar kalau kamu kesal. Malah aku bingung kalau kamu biasa saja. Tapi kesalnya jangan lama. Waktumu terlalu berharga buat orang seperti mereka. Arum mengangguk, iya, Mas. Ini saja aku batasi cuma sebentar, kok. Aku enggak mau, masa laluku yang beneran gelap, bikin aku jadi pribadi yang gelap juga, Mas. Lingkunganku sudah penuh sama orang toksik yang hobi menjadikan orang enggak bersalah, bahkan itu orang terdekat, sebagai pelampiasan. Contohnya saja mamaku. Mamak membenciku hanya karena saat hamil aku sampai aku bayi, bapakku selingkuh. Terus Widi, sebelumnya dia kesel ke aku dan dia sampai dendam hanya karena tetangga kami sering bandingkan dia dengan aku. Nah, kalau keluarga bapaknya Aidan, mereka kesel ke aku karena takutnya setelah nikah sama aku enggak izinin bapaknya Aidan kasih uang ke mereka kayak biasa. Padahal aku malah ikut jadi tulang punggung, ya Allah. Uangku banyak banget habis sama mereka. Terus kalau bapaknya Aidan, jujur dia sering KDRT, Mas. Mendengar Angga sering KDRT, Kalandra langsung berusaha duduk kemudian menatap Arum penuh keseriusan melebihi sebelumnya. Apalagi setelah aku hamil Aidan. Pasti ada aja gara, tampar, apa, ya, sesak banget kalau dibahas. Tapi ya bukan berarti aku melampiaskannya ke Aidan. Karena andai itu sampai terjadi, apa bedanya aku sama mamaku? Arum mengakhiri ucapannya dengan mendengkus pasrah. Jujur, aku sakit hati pas tahu Angga sering KDRT, padahal kamu lagi hamil Aidan. Besok deh, kalau aku ketemu dia, aku kasih dia pelajaran. Kalandra sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Kalandra membingkai wajah Arum menggunakan kedua tangannya. Kamu tetap jadi Arum yang baik, ya. Yang kuat, tegas, lawan luka dari mereka dengan kebahagiaan sekaligus kesuksesanmu. Mulai awal bulan depan kita urus rumah makan kita. Ayo, kita bahagia dan kaya bersama. Ucapan Kalandra barusan benar manis. Arum langsung tersipu kemudian menghadiahi suaminya itu dengan ciuman bibir yang tak kalah manis. Pagi menjelang siang, sekitar pukul 10 pagi, Arum dan Kalandra mengunjungi klinik Septi dirawat. Kedua sejoli itu datang tanpa Aidan maupun orang tua Kalandra. Bergandengan tangan, Kalandra sampai menentengkan tas Arum, sementara sang istri tampak fokus menatap layar ponsel yang menyala. Mas, aku senang banget, ucap Arum antusias. Ia tersenyum semeringah menatap Kalandra dan nyaris menjerit saking bahagianya. Kenapa? Gitu, Kalandra menatap penasaran Arum. Wanita itu mendadak menghentikan langkah kemudian menghadap padanya, yang otomatis juga membuatnya melakukan hal serupa. Kalandra tak sabar menunggu Arum cerita. Apalagi jika Arum terlihat sangat bahagia layaknya sekarang, Kalandra yakin kabar yang akan istrinya bagikan memang kabar sangat membahagiakan. Kenyataan yang belum apa saja, sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Membuatnya sulit mengakhiri senyum bahagianya. Ini Diwa, si Widi bilang, sekarang dia sambil jualan masakan sama jajanan. Dia pinjam bank mingguan dan alhamdulillahnya, langsung jalan. Modalnya balik dan tiap minggu bisa lebih dari setor, cerita Arum antusias. Tangan kanannya yang digandeng Kalandra sampai agak guncang gandengan tangan mereka. Senyum Kalandra kian lepas seiring pria tampan itu yang mengangguk-angguk. Ia tak kalah bahagia dan mengatakannya kepada Arum. Wah, baru dengar gitu aku juga langsung bahagia. Alhamdulillah banget, Yang. Oh iya, si Agus bagaimana? Apa kabar tuh manusia? Beneran enggak ada kabar? Apa malah sudah jadi bi beneran tanpa harus capek ngepet, ucap Kalandra sambil menahan tawanya. Mendengar pertanyaan terakhir Kalandra, Arum menjadi heboh menahan tawa. Namun, kebersamaan mereka terusik karena pintu ruang rawat di belakang Arum terbuka. Ruang rawat yang tidak lain ruang rawat Septi karena yang membuka pintunya saja juga Angga.
Angga menatap gugup sekaligus gengsi bin iri, kebersamaan Arum dan Kalandra, kok hanya berdua, Aidan mana? Masih pertanyaan sama yang Angga tanyakan, seolah pria itu begitu peduli kepada Aidan. Padahal, alasan Angga bertanya seperti itu karena Angga marah. Rasa iri karena Arum malah bahagia bersama Kalandra, benar-benar membuat Angga marah. Angga menjadikan Aidan sebagai alibi. Merasa dirinya jauh lebih baik saking iri sekaligus egoisnya. Biasa saja kenapa, Mas, masa iya, Mas masih pura lupa kalau mertuaku yang sekarang, sayang banget ke Aidan. Lagian kan memang sudah aturannya, bayi yang enggak berkepentingan lebih baik jangan ke klinik atau semacam rumah sakit karena imunnya masih rawan. Arum menghela napas dalam, telanjur kesal pada tingkah sang mantan yang sudah ia ketahui tabiatnya. Andai Septi enggak minta tolong dan pinjam uang ke kami juga enggak akan kesini, kok. Kami kan juga punya banyak urusan penting, tegas Kalandra yang kali ini sewot. Kalandra telanjur dendam karena di masa lalu, Angga tak segan ringan tangan kepada Arum. Sayang Kalandra telat mengetahuinya, karena andai saat perceraian Arum dan Angga, Kalandra tahu kasus tersebut, sudah Kalandra masukkan kasus tersebut sebagai jejak kejahatan seorang Angga kepada Arum di masa lalu. Kini, Angga menatap kesal Kalandra. Karena meski keputusan Septi meminjam uang kepada kedua sejoli di hadapannya membuatnya merasa sangat malu, kalimat terakhir yang Kalandra katakan juga sukses membuat Angga tersinggung. Angga sakit hati, yakin alasan pengantin baru di hadapannya mau membantu Septi karena keduanya sengaja injak harga dirinya. Kalandra sama Arum pasti sengaja balas dendam, yakin Angga dalam hatinya. Alasan yang juga membuat kedua tangannya refleks mengepal di sisi tubuh. Jika pada Arum yang selalu mengabdi, kamu begitu kenapa kepada Septi yang selalu injak harga diri kamu begitu tunduk, lanjut Kalandra masih berucap lirih tapi menusuk. Jangan pernah menceraikan Septi apapun yang terjadi. Anggap saja ini hukuman yang harus kamu jalani. Bukankah hanya wanita seperti Septi juga yang mampu membuatmu merasakan apa itu penyesalan? Bukankah hanya wanita seperti Septi yang bisa membuatmu jauh lebih menghargai? Serga Arum yang juga menjadi berbicara lirih tapi tak kalah menusuk dari ucapan Kalandra. Arum berangsur menggeleng tak habis pikir, harusnya setelah apa yang terjadi, kamu lebih wawas diri. Namun sepertinya ini juga menjadi bagian dari takdir bahkan karma kamu. Bukankah karma memang kita yang buat dan akan selalu mengikuti sadar tidaknya kita akan keberadaannya? Ya inilah yang sedang terjadi. Tuhan menutup kemampuanmu untuk berpikir lebih baik, agar kamu merasakan kesulitan sekaligus kesakitan yang sangat menyiksa. Arum mengangguk, kemudian menghela napas pelan. Kalandra yang masih diam, menganggap apa yang baru saja Arum katakan, masuk akal. Masuk akal jika sang pemilik kehidupan sampai membatasi atau malah menutup kemampuan Angga agar pria itu merasakan derita dan siksa cukup lama. Alasan yang juga langsung membuat Angga menyadarinya. Kepada Arum, Angga begitu tega dan akan melakukan segala cara. Namun, kenapa kepada Septi tidak? Kenapa Angga tidak bisa melepaskan apalagi melarikan diri dari seorang Septi? Kenapa kemampuan yang Angga miliki juga seolah tak bisa Angga manfaatkan dengan semestinya lagi? Benarkah Tuhan sengaja membatasi bahkan malah meniadakan kemampuannya sebagai wujud dari hukuman yang juga belum ia sadari? Pikir, Angga langsung berpikir keras. Aku akan meminjami kamu uang, tapi dengan syarat, tiap minggu kamu wajib mengembalikan. Mau dicicil atau langsung lunasi, terserah. Arum berucap tegas sembari duduk cukup jauh dari Septi yang duduk selonjor di tengah tempat tidur. Di sebelah Arum, Kalandra memilih berdiri sambil tetap menenteng tas Arum. Kali ini, Septi tak sampai memakai hijab. Lah, nyicil tiap minggu bagaimana? Aku kan enggak kerja, dan suamiku pun kerjanya serabutan enggak jelas. Septi refleks protes. Sekarang aku balikin ke kamu. Aku mau pinjam uang ke kamu. Tapi niatnya cuma pinjam dan memang enggak ada niat balikin. Sergah Arum sambil tersenyum elegan. Rasanya terlalu sayang jika ia memberikan pertolongan cuma kepada Septi yang masih tidak tahu sopan santun. Apalagi Widi yang sudah ia gembleng semacam ia beri arahan keras saja, akhirnya sadar, mau memulai menjalani hidup lebih baik lagi. Ya ampun, Mbak, kok kamu gitu banget, sih, Raffi Ahmad saja kalau kasih pinjaman enggak minta dibalikin. Balas Septi masih ngeyel. Bersambung dulu ya teman-teman.